Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang materi strategi operasi di lingkungan global. Di sini saya Reza Nur Saifullah Dalil dengan NIM 070 akan menjelaskan tentang pandangan global mengenai operasi. Untuk pandangannya sendiri itu ada 6 alasan operasi bisnis domestik itu memutuskan untuk berkembang menjadi internasional. Yang pertama itu adalah mengurangi biaya. Banyak perusahaan internasional itu mencari keuntungan dan juga berkembang itu secara nyata untuk menurunkan biaya, dan lokasi di tempat asing dengan upaya yang lebih rendah dapat membantu untuk menurunkan biaya produksi tersebut sendiri. Yang kedua juga memperbaiki rantai pasokan. Rantai pasokan di sini itu biasanya itu dapat diperbaiki dengan menempatkan fasilitas di negara di mana sumber daya tertentu itu berada, dan sumber daya ini tuh boleh jadi merupakan keahlian, habis itu pekerjaan, maupun juga bisa berupa bahan baku. Kemudian yang ketiga itu ada menghasilkan barang dan pelayanan yang lebih baik. Meskipun karakteristik barang dan jasa itu dapat objektif dan diukur, tapi kita itu juga membutuhkan pemahaman yang lebih baik akan adanya diferensiasi budaya dan cara berbisnis di negara yang berbeda, karena nggak semua negara itu memiliki budaya yang sama. Jadi kita harus berkembang mengikuti negara tersebut. Kemudian yang keempat ada memahami pasar. Nah, karena operasi internasional ini membutuhkan interaksi dengan pelanggan asing, pemasok, dan juga pesaing bisnis lainnya, itu tidak terelakkan. Perusahaan internasional itu harus mempelajari peluang barang dan jasa baru. Nah, pemahaman ini tuh juga tentang pasar tidak hanya membantu perusahaan memahami kemana pasar bergerak, tapi juga lebih membuat perusahaan mampu untuk melayani pelanggan yang beragam itu secara lebih baik lagi. Kemudian yang kelima ada belajar untuk memperbaiki operasi. Pembelajaran itu tidak dilakukan secara keterasing. Perusahaan dapat melayani usaha dan pelanggan dengan baik jika terlalu bersikap terbuka terhadap ide-ide yang baru. Kemudian yang terakhir ada mendapatkan dan mempertahankan bakat global. Organisasi global itu dapat menarik dan juga mempertahankan karyawan yang baik dengan menawarkan peluang kerja yang lebih baik dan lebih banyak. Dan organisasi global itu membutuhkan pekerja dalam fungsi dan keahlian di seluruh dunia. Dan perusahaan global juga dapat memperkerjakan dan mempertahankan karyawan yang baik, karena mereka itu juga menyediakan peluang berkembang yang lebih bagus lagi, dan juga melindungi dari pemutusan hubungan kerja saat kondisi ekonominya menjadi buruk. Kemudian untuk materi yang kedua itu ada isu-isu budaya dan etis. Nah, salah satu tantangan terbesar di kegiatan operasi global itu adalah menggabungkan diferensiasi sosial dan budaya. Dan dalam dekade terakhir itu perubahan dalam hukum internasional dan perjanjian dan kode etik telah diterapkan untuk mendefinisikan perilaku manajer yang ada di seluruh dunia. Dengan semua peluang dan risikonya, globalisasi juga akan terus berkembang. Seperti itu. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang misi dan strategi. Sebelumnya misi sendiri itu adalah tujuan rasionalisasi atas keberadaan organisasi dan menunjukkan kontribusi apakah yang dapat diberikan kepada masyarakat dari organisasi tersebut, dan menunjukkan ke arah mana organisasi itu akan melangkah ke depannya. Dan misi juga menjadi pembatas atau fokus dari organisasi dan konsep di mana organisasi akan melakukan kegiatannya. Dan untuk strategi sendiri itu adalah langkah-langkah yang diterapkan setelah kita membentuk misi organisasi, dan strategi itu dikembangkan untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang yang ada dan menetralisir hambatan dan menghilangkan kelemahan.
Dan 3 konsep strategi untuk mencapai misi yaitu ada diferensiasi, yang kemudian ada cost leadership, dan yang ketiga ada respon yang cepat. Nah, ini itu berarti bahwa manajer operasi itu harus menghasilkan produk yang lebih baik, dan atau yang bisa dibilang itu harus berbeda daripada yang lain, dan juga lebih responsif. Dan juga manajer operasi harus menerjemahkan dari 3 konsep ini ke dalam kegiatan-kegiatannya yang akan dia bentuk. Dan salah satu yang kombinasi dari ketiganya itu menghasilkan sistem yang memiliki keunggulan khusus di atas pesaing dari organisasi tersebut, seperti itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Binta Febrianti dengan NIM 2020-2010103, di mana saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Reza. Nah, saya akan menjelaskan strategi untuk meraih keunggulan bersaing melalui operasi yang terbagi ada 3 bagian, yaitu yang pertama diferensiasi, yang kedua biaya kepemimpinan, yang ketiga respon yang cepat. Nah, di mana dari strategi operasi sendiri adalah suatu visi fungsi operasi yang menetapkan keseluruhan arah atau daya dorong untuk pengambilan keputusan. Demikian juga strategi operasi seharusnya menghasilkan suatu pola pengambilan keputusan operasi yang konsisten dan suatu keunggulan bersaing bagi perusahaan. Lalu cost leadership strategi atau strategi kepemimpinan biaya adalah strategi perusahaan yang mengedepankan pada struktur biaya yang lebih rendah daripada rata-rata industri. Secara khusus, pemimpin biaya adalah perusahaan yang menikmati keunggulan biaya dibandingkan para pesaingnya. Keunggulan tersebut berasal dari pengelolaan sumber daya dan proses produksi secara lebih efisien, memungkinkan perusahaan memiliki struktur biaya yang lebih rendah, di mana tujuannya dari strategi pemimpinan biaya adalah untuk mengurangi biaya perusahaan di bawah pesaingnya, sementara pada saat yang sama masih menawarkan nilai yang memadai, dan ada juga respon yang cepat. Lalu ada juga sudut pandang strategi operasi, di mana yang terbagi menjadi 3 juga, yaitu yang pertama menggunakan pandangan berdasarkan pada sumber daya. Nah, apa saja sih? Yaitu ada sumber daya finansial, sumber daya fisik, sumber daya manusia, dan juga sumber daya teknologi. Dan yang habis itu, yang kedua, ada analisis rantai nilai, di mana yang terbagi dari riset produk, desain. Nah, dengan tersedianya teknologi baru, penjualan suatu produk menjadi jauh lebih sederhana. Salah satu tugas utama manajemen operasi adalah untuk memastikan bahwa suatu produk dirancang dengan baik dan memenuhi tren pasar dan kebutuhan konsumen. Ada juga sumber daya manusia dan manajemen rantai pasokan, di mana manajemen rantai pasokan melibatkan pengelolaan proses produksi dari bahan baku ke produk jadi. Ia mengontrol segala sesuatu mulai dari produksi, pengiriman, distribusi, dan pengiriman produk. Manajer operasi mengelola proses rantai pasokan dengan mempertahankan kendali manajemen, mempersediakan proses produksi, distribusi, penjualan, dan sumber pemasukan untuk memasok barang-barang yang dibutuhkan dengan harga yang wajar. Inovasi proses. F, manajemen kualitas. Dan yang ketiga, ada model 5 kekuatan atau 5 forces model. Dan yang lebih dikenal lagi dengan Porter 5 Forces adalah suatu metode untuk menganalisis industri dan pengembangan strategi bisnis atau lingkungan persaingan yang dipublikasikan oleh Michael E. Porter, seorang profesor dari Harvard Business School pada tahun 1979. Dan 5 Forces model ini terbagi dari 5 bagian, yaitu A, rival yang dekat, B, peserta yang potensial, C, pelanggan, D, pemasok, D, produk pengganti. Nah, sekian, terima kasih, dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Aiza Yani Rahman dengan NIM 2020-2101114. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, fase produk. Fase produk dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama fase perkenalan atau introduction, di mana satu perusahaan akan mempromosikan atau memperkenalkan produk yang akan mereka luncurkan ke pasaran senarik mungkin akan mendapatkan pelanggan atau konsumen yang banyak. Yang kedua itu adalah pertumbuhan, di mana fase ini suatu perusahaan mendapatkan laba lebih banyak daripada sebelumnya. Terus yang ketiga yaitu fase matang atau kedewasaan, di mana produk yang kita luncurkan itu berkembang dan menuju ke arah lebih baik. Terus yang keempat yaitu adalah fase penurunan, di mana suatu laba itu turun dikarenakan persaingan yang ketat dari berbagai perusahaan, seperti itu.
Selanjutnya itu adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan. Itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini dipengaruhi dari sisi dalam perusahaan, itu dibagi menjadi tiga, yaitu yang itu adalah sumber daya. Contohnya itu adalah para pegawai yang bekerja di perusahaan tersebut. Yang kedua itu adalah teknologi, karena satu perusahaan itu harus selalu mengupgrade atau mengupdate teknologi yang mereka punya agar tidak kalah saing dengan perusahaan yang lain. Yang ketiga itu adalah fase siklus hidup produk. Itu seperti yang saya jelaskan yang ada 4-3 tadi. Terus yang kedua itu adalah faktor eksternal, di mana dipengaruhi oleh lingkungan dari luar perusahaan. Itu dibagi menjadi 3 juga. Yang pertama itu adalah faktor budaya, yaitu semisal gitu kan ada perusahaan yang bekerja ada perusahaan asing yang membuka cabang di Indonesia. Jadi mau tidak mau mereka harus mematuhi budaya apa saja yang tidak boleh, yang boleh dilakukan di Indonesia. Terus yang kedua itu adalah ekonomi, semisal saja seperti pandemi saat ini, negara Indonesia dilanda pandemi mengakibatkan ekonomi Indonesia turun, pasti akan berpengaruh dalam perusahaan yang ada di Indonesia. Terus yang ketiga itu adalah yang C, mohon maaf, yang C itu ya adalah hukum, di mana bertujuan itu semisal perusahaan itu terjadi masalah kepada pelanggan atau konsumen, hukum itu akan melindungi perusahaan tersebut atau konsumen tersebut. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Fritma Salsabila Sofi dari S1 Manajemen NIM 2020-210117. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang proses pengembangan strategis dan penerapan strategis manajemen operasi. Tentunya yang pertama itu ada analisis SWOT. Analisis SWOT itu di perusahaan manapun menurut saya itu sangatlah penting. Yang pertama, kita itu harus analisis kelebihan, lalu ada pula kekurangan dalam sebuah perusahaan itu sendiri, ataupun dalam sebuah produk yang akan dijual, dan lain-lain. Yang kedua, faktor keberhasilan utama. Faktor keberhasilan utama itu lebih ke ruang perusahaan itu. Nah, ruangannya itu seperti apa sih? Contohnya di sebuah restoran. Faktor keberhasilan utama dari restoran tersebut itu bagaimana? Nah, pastinya kan faktor keberhasilan dari restoran itu dari segi pelayanannya. Kalau pelayanannya itu bagus, pastinya kan customer itu akan sering mengunjungi restoran itu. Lalu ada pula cita rasa dari masakan restoran itu. Adapun dari kebersihan restoran itu, misalnya bagian dapurnya yang sangat bersih, itu juga akan mempengaruhi kualitas dari faktor keberhasilan utama tersebut. Dapur yang sangat terjaga kebersihannya itu mempengaruhi kualitas bahan-bahan yang digunakan untuk memasak di restoran itu. Jadi, itu beberapa contoh dari faktor keberhasilan utamanya. Menurut saya, itu sangat penting sekali faktor keberhasilan utama ini. Karena apa? Kalau kita itu nggak punya analisis, apa sih faktor-faktor yang menyebabkan restoran itu bisa maju buat kedepannya? Nah, pastinya kan restoran itu bakalan turun karena kita itu nggak punya standarisasi dari restoran kita itu. Contohnya seperti ini. Kalau kita itu nggak punya keberhasilan utama, ternyata masakan dari restoran tersebut rasanya itu tidak enak. Menurut customer si A, itu rasanya nggak enak. Nah, itu belum tentu di customer lain itu akan merasakan rasa yang tidak enak juga. Padahal itu juga menjadi sebuah standarisasi faktor keberhasilan utama. Kepuasan pelanggan itu yang harus diutamakan. Yang selanjutnya itu adalah mengintegrasikan OM dan aktivitas lainnya. Nah, saya akan menjelaskan seperti apa sih terhubungnya segi pemasaran, segi keuangan,
segi operasi itu ketiganya itu harus saling terhubung. Di segi pemasaran itu ada jasa, lalu ada distribusi, promosi, harga, saluran distribusi, dan penempatan posisi dari produk tersebut. Di segi keuangan itu ada leverage, biaya modal, modal kerja, piutang, utang, kendali, finansial, lini kredit. Nah, di segi operasi itu ada produk, kualitas, proses, lokasi, tata ruang, sumber daya manusia, rantai pasokan, persediaan, penjadwalan, dan pemeliharaan. Dan yang selanjutnya adalah pembangunan dan penentuan staf organisasi. Nah, pembangunan dan staf organisasi itu lebih ke arah pemilihan staf yang akan membangun dari segi keuangan, pemasaran, dan operasional. Sekian dari yang saya sampaikan dan saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya. Saya, Raflizal Frega Pratitya dengan NIM 123 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan membahas tentang perencanaan strategi, kompetensi inti, dan pengalih-dayaan. Ketika sebuah perusahaan ingin mengembangkan misi, tujuan, dan strategi mereka perlu mengidentifikasi tentang kekuatan yang mereka miliki dan apa saja yang mereka lakukan dengan baik atau lebih baik dari yang pesaing mereka bisa lakukan. Hal inilah yang disebut dengan kompetensi inti. Selain itu, aktivitas non-utama yang bisa jadi merupakan bagian terbesar dari total bisnis organisasi merupakan kandidat yang baik untuk dialih-dayakan. Pengalih-dayaan ini sendiri merupakan penyaluran aktivitas yang secara tradisional merupakan aktivitas internal bagi perusahaan pemasok eksternal. Alasan utama pengalih-dayaan internasional berasal dari teori keunggulan komparatif, yang merupakan teori yang menyatakan bahwa negara mengekspor barang dan jasa di mana mereka memiliki keunggulan relatif untuk diekspor dan mereka memperoleh manfaat dari mengimpor barang dan jasa di mana mereka memiliki kerugian relatif. Akan tetapi, pengalih-dayaan aktivitas non-utama tentu saja pasti memiliki resiko. Resiko dari pengalih-dayaan ini cukup besar, mengingat hampir setengah dari perjanjian pengalih-dayaan gagal dikarenakan kurangnya perencanaan dan analisis. Namun, ketika pengalih-dayaan ini dilakukan di luar negeri, terdapat masalah tambahan baru yang perlu dipertimbangkan. Masalah ini seperti pikat finansial, kemampuan, dan ketersediaan sumber daya manusia, serta lingkungan bisnis secara umum. Dikarenakan banyaknya kegagalan pengalih-dayaan yang disebabkan kurangnya analisis, ternyata terdapat metode faktor penilaian yang memberikan sebuah cara objektif dalam mengevaluasi penyedia jasa alih daya. Hal ini tentu saja bisa digunakan untuk melakukan pembandingan antara satu perusahaan alih daya pada perusahaan alih daya lainnya agar kita bisa mendapatkan perusahaan alih daya yang paling baik dan cocok dengan perusahaan kita. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pilihan strategi global. Manajer operasi pada perusahaan internasional atau multinasional harus bisa memposisikan perusahaannya dalam matriks yang sesuai dengan strategi operasi global. Strategi operasi global sendiri dibagi menjadi 4 strategi. Yang pertama, strategi internasional, yaitu strategi yang melaksanakan operasinya dengan melakukan ekspor dan lisensi untuk menjangkau pasar dari luar negeri. Yang kedua, strategi multidomestik, yaitu strategi yang telah mendesentralisasi kewenangan dengan otonomi yang substansial pada masing-masing bisnisnya. Yang ketiga, strategi global, yaitu strategi yang telah menempatkan kantor pusat organisasi untuk mencari sebuah standarisasi dan pembelajaran di antara pabrik hingga dapat menghasilkan sebuah skala ekonomi. Dan yang keempat atau yang terakhir, yaitu strategi yang telah menelusuri skala ekonomi dan pembelajaran untuk merespon reaksi lokal yang ada. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata maupun perbuatan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.